di saat peserta dilarang keras menghidupkan mic di saat penyampaian. Bukan oleh Lado Oktanikop, dia menciptakan program aset, yang mana program aset itu bisa menghasilkan aset-aset digital. Ini adalah bisnis yang sesuai dengan eranya. Ini akan sangat menarik, karena pada prinsipnya, sesuatu yang baru, hal yang baru, secara market pasti 100%, karena bukan replan atau sistem yang berulang. Ini adalah hal yang mana kita harapkan sebagai solusi bisnis selama ini di Indonesia. Teman-teman, selama ini kita banyak dikecewakan oleh bisnis network pada umumnya. Dengan adanya Metaverse, semoga ini menjadi solusi, jawaban atas doa-doa kita untuk menemukan bisnis yang tahan, yang bisa memungkinkan untuk dikerjakan selamanya. Itu adalah harapan kita, dan sesuai dengan konsep pengembangan yang ada di Metaverse, kita sudah melihat dari sisi ketahanan teknologinya, ketahanan dari sistemnya yang tidak ditemukan unsur-unsur kelemahannya. Ini akan menarik ketika teman-teman untuk penerapan komitmen dan konsisten. Saya akan share materi, saya akan mencoba dengan pola yang baru, PowerPoint virtual background. Tampilan background sampean, Bang, itu dimatikan supaya tampilannya kosong. Nah, videonya dimatikan aja. Oke, prepare. Virtual background-nya dimatikan saja biar kelihatan transparan. Virtual background rumah itu nanti kalau udah masuk. Masih loading? Oke. Oke, saya akan setting ulang. Sudah betul. Bentar kita cek di YouTube, di channel YouTube. Taruh di atas. Oke. Oke, bisa diterima dengan baik, Bang Aris. Coba di cross check di YouTube. Karena ini metode baru kita gunakan dengan pola slide. Sudah. Oke. Oke, teman-teman, Metaverse Power Team Academy. Ya, tema malam ini kita akan menyampaikan ya salah satu poin, yaitu alasan. Kita harus menemukan alasan di bisnis ini. Kenapa kita harus percaya Project Metaverse? Teman-teman, dengan pertanyaan ini, kita akan membahas banyak materi tentang kekuatan dari proyek ini. Ini adalah salah satu langkah kami untuk mengkampanyekan bisnis ini agar teman-teman memahami seutuhnya. Bisnis ini cukup baik ya ketika kita memahami, melakukan pendekatan dan mendalami. Bisnis ini akan tumbuh terus-menerus, seiring berjalan akan diluncurkan banyak sekali produk-produk ekosistem, yang mana semua yang diluncurkan adalah sumber uang. Yang mana sekarang ini kita baru mendapatkan sumber uang satu, yaitu aset, program aset, yaitu matrix system. Tujuan akademi pastinya ada, ini menemukan alasan dalam bisnis Metaverse untuk menumbuhkan keyakinan dan semangat untuk masa depan. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis ini kita ada harapan untuk suatu perubahan finansial besar-besaran, untuk mendapatkan peluang bisnis jangka panjang bahkan bisa turun ke generasi berikutnya. Ini adalah salah satu transformasi yang terjadi di era digital, blockchain khususnya. Maka kita sangat bersyukur mendapatkan sebuah peluang, kesempatan untuk memahami proyek baru ini. Ini bisnis sangat luar biasa karena beberapa negara mengakui, dan di sini bisa dibilang adalah salah satu ekosistem besar yang akan dikembangkan terus-menerus. Kemudian teman-teman Power Team sudah sangat banyak meluncurkan akademi, dan harapannya bagi teman-teman yang baru berada di Power Team bisa mengulang materi kami yang ada di YouTube channel, khusus yang akademi aja. Karena di dalam pemahaman, di dalam informasi yang kami sampaikan, tujuannya itu adalah untuk pengembangan Metaverse secara maksimal. Yakinlah apa yang kita pelajari satu kali itu akan bisa digunakan selamanya. Ya, kenapa? Karena bisnis ini tidak ditemukan titik akhirnya, tidak ditemukan kelemahan-kelemahannya. Maka kita meyakini bisnis ini akan terus ada dan terus menghasilkan dan berpotensi untuk mendapatkan uang serta memberi manfaat di Indonesia. Teman-teman, kita masuk ke slide berikutnya. Kita masuk ke sesi materi. Metaverse masih tahap startup. Harus disadari, saat ini kita mengandalkan pendapatan dari pemasaran program aset, yaitu matrix system.
Ya, teman-teman juga beberapa kasus terjadi orang-orang membeli matrik, membeli program aset untuk mendapatkan uang berupa limpahan bonus. Ini belum, ya. Ini adalah permulaan. Jadi kita akan mendapatkan suatu hal yang sangat besar, peluncuran besar-besaran, uang besarnya itu setelah ekosistem. Startup dibuat, ya, kemudian Force Classic diluncurkan lebih dahulu, supaya kita lebih maksimal untuk pembentukan fondasi awal untuk pengembangan proyek ini secara maksimal. Artinya teman-teman yang sekarang bergabung di Metaforce, statusnya adalah bisa dibilang curi start. Artinya kita memulai sebelum proyek ini sepenuhnya diluncurkan. Statusnya pra-peluncuran, artinya kita benar-benar belum memulai proyek ini, tapi sudah ada uangnya. Program aset matrik klasik ini adalah permulaan untuk pembentukan ekosistem awal untuk alat distribusi produk program ekosistem Metaforce. Metaforce adalah ekosistem blockchain lengkap didukung oleh program matrik sistem smart contract. Artinya dengan adanya sistem matrik yang ada di smart contract jaringan Polygon, maka dipastikan sistem ini akan permanen ada di situ, ada di jaringan blockchain, terdesentralisasi. Metaforce juga mempunyai roadmap yang cukup panjang, artinya tujuannya jelas. Teman-teman menjalankan, mengembangkan proyek ini, itu ada tujuannya untuk pembentukan ekosistem. Kita bisa melihat roadmap ini. Program aset yang sudah diluncurkan ya adalah matrik klasik. Kedepannya kita akan mendapatkan distribusi dari program aset berupa produk digital aset, yaitu NFT, yang mempunyai fungsional untuk mendapatkan potensi pasif income dari dana royalti. Kenapa? Karena NFT itu juga salah satu fungsinya adalah untuk mendapatkan dana royalti. Selain dari itu juga, NFT ini kedepannya akan diperdagangkan secara bebas. Artinya kita bisa melakukan transaksi jual beli seperti cryptocurrency, seperti NFT pada umumnya. Yang mana NFT ini juga sangat banyak fungsionalnya ke depannya, karena NFT ini juga akan terhubung dengan ekosistem produk blockchain yang selanjutnya atau ekosistem di Metaforce. Selain dari itu juga Metaforce akan meluncurkan Metaverse atau dunia digital, yang mana di dunia digital itu merupakan tren untuk saat ini di era blockchain. Kita bisa melihat beberapa hari yang lalu Jokowi juga meresmikan Metaverse yang ada di Indonesia, dan banyak sekali startup yang mengembangkan Metaverse. Artinya di sini kebetulan atau enggak di Metaverse itu ada. Artinya bisnis ini bisa dibilang sesuai sekali dengan eranya, sangat sesuai. Kedepannya juga di Metaverse akan meluncurkan banyak produk-produk yang sifatnya adalah terhubung dengan ekosistem. Kemudian yang menariknya, salah satu yang diandalkan yaitu kita akan mendapatkan cryptocurrency sendiri, yaitu prosesnya melalui IDO yang akan dilistingkan di DEX. Setelah itu akan didistribusikan ke seluruh mitra sesuai dengan matriknya. Setelah itu juga kita ada peluncuran bus matrik, kemudian ada produk program juga, kemudian marketplace. Marketplace terdiri dari beberapa komponen. Di sini yang kita lihat atau yang kita dengar informasinya yaitu marketplace untuk transaksi atau jual beli NFT. Ketika marketplace atau platform NFT juga diluncurkan, maka teman-teman selain bisa melakukan transaksi NFT yang diambil dari matrix system, kita juga bisa membuat karya seni dan memperdagangkannya di situ. Teman-teman di sini juga ada pengembangan tingkat lanjut untuk Metaverse, kemudian ada social network, dan banyak lagi. Nah, artinya kita bisa melihat perkembangan bisnis ini. Kita sudah menjalankan bisnis ini selama 4 bulan untuk melakukan pemasaran program aset matrix system. Ya, kedepannya akan terjadi peningkatan fungsional matrik ini. Matrik ini akan membuktikan bisa mengeluarkan NFT. NFT itu bisa menghasilkan uang. Dan begitu seterusnya. Ini akan sangat menarik. Kemudian kita lanjut. Di Metaverse
100% pendapatan ke jaringan afiliasi. Artinya hasil pemasaran langsung terjadi di Metaverse. Bonusnya 100%, ya. Jaringan bisnis ini cukup luas, ada di seluruh dunia. Orang-orang meyakini bisnis ini karena distribusi dari hasil pendapatan itu tidak disentralkan atau tidak menguntungkan sekelompok orang atau tidak terkumpul di rekening perusahaan. Inilah yang membuat kita nyaman. Kita merasa dihargai ketika selama ini teman-teman mempunyai skill pemasaran, mempunyai skill dalam pengembangan network. Inilah tempatnya. Kalau dulu kita memasarkan bisnis orang lain dengan mendapatkan bonus sponsor misalnya, maka di sini kita mendapatkan hasilnya 100% semua pendapatan ke jaringan afiliasi. Tidak ada dikirim ke Lado sedikit pun. Bayangkan tidak ada dikirim ke Lado sedikit pun. Ya, Lado menciptakan program ini, menciptakan produk ini, mendevelop sistem ini adalah untuk solusi kita semua. Untuk solusi network bisnis yang ada di seluruh dunia yang bisa dikembangkan secara berkelanjutan. Kemudian juga menarik sekali di Metaverse, Anda dibayar secara otomatis, langsung menghasilkan, tidak perlu meminta penarikan. Ini adalah transaksi langsung. Ketika teman-teman melakukan pemasaran program matrik, ya, program aset teman-teman pasarkan, ketika terjadi transaksi dengan pola distribusi atau pengaktifan melalui smart kontrak, detik itu juga semua bonus sesuai dengan haknya akan dikirim ke handphone masing-masing, ke wallet masing-masing. Yang mana wallet itu cukup aman karena sudah diamankan dengan private key atau kode frasa yang hanya orang individu yang mengetahui itu. Jadi cukup aman. Pola ini menarik. Kenapa? Kalau dulu kita mengembangkan bisnis, ya kita mendapatkan bonus, maka di dalam akun kita tertulis angka sekian dolar, sekian rupiah. Tapi itu hanya angka. Untuk menjadikan uang, kita harus mengklik tombol WD. Ketika kita klik tombol WD, maka akan dikonfirmasi oleh perusahaan atau admin. Ketika admin atau perusahaan menyanggupi untuk pembayaran itu, maka dia akan proses. Dan itu membutuhkan waktu. Transaksi terjadi ya dikonfirmasi pihak ketiga. Di sini terjadinya proses di sini peer-to-peer atau langsung. Tidak ada unsur pihak ketiga. Nah, ini sangat menarik, artinya ini meyakinkan kita, menumbuhkan keyakinan kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan dibayar langsung, tanpa ada penundaan. Kemudian, sistem Metaverse tidak dapat diretas, ya, diubah atau dimatikan, karena dibangun di atas blockchain. Bahkan pendiri Metaverse, Lado Oktanikop, tidak dapat mengambil, membatalkan dana, mengubah aturan matrik sistem yang sudah tertanam di smart kontrak jaringan Polygon. Metaverse ini adalah kontrak bisnis seumur hidup. Ketika teman-teman memutuskan membeli program aset berupa level matrik, artinya teman-teman mempunyai kontrak bisnis seumur hidup, yang mana program itu tertanam di jaringan Polygon. Ini akan sangat menarik, penerapan komitmen konsisten ada di bisnis ini, yang mana ketika teman-teman ingin menerapkan itu tidak akan bisa di bisnis sebelumnya. Karena bisnisnya akan dikendalikan oleh perusahaan atau seseorang. Kita ingin terus-menerus melakukan pengembangan bisnis pada umumnya, tapi terkadang harapan itu sia-sia. Ya, kita tidak bisa akses, sistemnya mati, sistemnya diambil alih, diserang hacker, itu adalah kendala pada umumnya. Di Metaverse, kita bisa membangun bisnis ini secara berkelanjutan. Teman-teman, yakinlah, sekarang kita membentuk tim, artinya kedepannya juga tim kita akan terus berkembang. 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun akan terus berkembang. Ketika teman-teman merasakan atau pernah merasakan dalam pengembangan bisnis-bisnis pada umumnya, angka 6 bulan dan 8 bulan itu sangat terasa mengecewakan. Karena di bulan-bulan ke-8, ke-6, biasanya kita membentuk tim, mengembangkan bisnis secara maksimal, seharusnya di angka tersebut kita mendapatkan uang besar. Karena kita sudah membangun bisnis tersebut.
tapi pada kenyataannya kebanyakan mengecewakan karena bisnisnya berhenti. Kesia-siaan terjadi. Inilah harapan kita di Metaforce sebagai solusi untuk pengembangan tingkat lanjut dalam hal pengembangan bisnis sendiri. Bisnis ini bisa dibangun terus-menerus. Apa yang teman-teman lakukan hari ini, besok, dan seterusnya, itu akan bermanfaat selamanya. Tidak ada kesia-siaan di bisnis Metaforce. Oke. Di Metaforce, level program aset yang Anda aktifkan tidak akan pernah kadaluarsa, selamanya berpotensi menghasilkan uang. Dulu kita membeli suatu produk, ya, ketika produk itu belum kita gunakan, maka akan expired. Mungkin kita membeli produk tertentu, ketika jarang kita gunakan dan kita tidak rawat, mungkin dia akan berkarat. Ya, di Metaforce itu tidak akan terjadi. Ini adalah bagian program aset yang kita beli, yang mana program itu bisa menghasilkan potensi uang yang kontinuitas. Terus-menerus, kita akan mendapatkan potensi itu. Bergabung dengan platform ini bisa memulai dengan membeli level 1 bahkan, sangat murah. Dengan membayar 1 kali, yaitu 5 DAI stabil coin dan $1, 1 matic, anggaplah. Jadi, ini cukup memungkinkan ya untuk menyentuh peluang bisnis kelas menengah ke bawah. Jadi teman-teman, bisnis ini cukup luas marketnya. Kita bisa bayangkan dengan bisnis berskala global dengan sistem teknologi blockchain yang tidak ditemukan kelemahan dan potensi bonusnya 100% tanpa ada proses withdraw, teman-teman bisa mendapat dengan memulai dengan sangat murah. Anggaplah 100.000. Kita berbicara secara market, artinya market ini bisa menyentuh lapisan kelas menengah ke bawah. Benar-benar luas untuk pemasarannya atau marketnya. Selain dari itu juga, dengan 100.000, marketnya itu seluruh dunia. Nah, kita bisa membayangkan ketika bisnis ini bisa kita kampanyekan, bisa kita duplikasi, kita informasikan, sehingga orang-orang mengerti peluang uang di Metaforce, maka ini akan sangat besar. Tren terbentuk. Ya, teman-teman cukup menyiapkan DAI stabil coin untuk memulai 5 DAI stabil coin. Itu sangat murah dan sedikit metrik. Metaforce bukan investasi atau skema cepat kaya atau Ponzi. Nah, hal ini harus dipahami. Jadi teman-teman mungkin ya secara background kita sering bermain bisnis investasi atau mungkin kita pernah terlibat di dalam bisnis Ponzi misalnya. Nah, pola-pola pengembangannya pastinya berbeda. Kalau di bisnis investasi biasanya kita nyanyiannya adalah 1%, 2%, pasti dapat profit setiap hari seperti itu. Itu adalah janji yang dikamuflasekan, janji yang direkayasa, yang mana uang yang kita dapat itu sebenarnya adalah uang hasil perekrutan, uang dari member baru. Ketika kita merekrut member baru, kemudian dana tersebut itu 90% dikirim ke perusahaan, nanti perusahaan akan membagikannya sedikit-sedikit, 1% setiap hari. Nah, artinya jelas bahwa dana itu dikontrol, yang mana tujuannya adalah untuk pengumpulan dana dengan alasan investasi. Ya, maka di Metaforce itu tidak seperti itu. Metaforce adalah bisnis pemasaran program aset. Nah, di dalam pengembangan ini, Anda ingin mendapatkan penghasilan tanpa batas, itu bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena bisnis ini dalam kendali kita. Anda harus berusaha dan bekerja sesuai dengan logika bisnis dan usaha. Jadi teman-teman, di dalam pengembangan bisnis Metaforce, logikanya ditemukan. Ya, karena pada dasarnya untuk memaksimalkan pendapatan atau sukses di bisnis ini, kita harus berusaha, bekerja sesuai dengan pola bisnis pada umumnya. Jadi bukan berarti kita join di Metaforce, kemudian membeli level sampai 12, kemudian duduk, ngopi, merokok, tidur, dapat uang, nggak seperti itu. Ya, tapi apa yang kita beli itu adalah sebuah alat. Alat itu akan mempunyai fungsional untuk mendapatkan uang. Artinya, yang namanya alat tetap kita harus melakukan cara penggunaannya. Bagaimana cara menjalankannya?
bagaimana cara mempromosikannya, menyampaikannya. Nah, di dalam pengembangan bisnis Metaverse, logika itu ada. Artinya ini adalah murni bisnis pemasaran yang sudah mengimplementasikan atau menggunakan teknologi blockchain. Di Metaverse, Anda meningkatkan pendapatan dengan berbagi peluang dengan orang lain, membantu mereka untuk menghasilkan uang dengan sistem ini. Jadi, ketika kita bergabung di Metaverse, kemudian kita pahami apa ini Metaverse yang sebenarnya, kemudian kita akan mendapat manfaat pastinya. Nah, setelah kita mendapatkan manfaat, bagikan manfaat itu, informasikan ke orang lain. Maka sebenarnya kita akan membantu menciptakan peluang kepada orang lain. Oke, di sini juga poin yang paling dasar dipahami. Jadi poin ini sangat kuat secara alasan. Metaverse ini adalah independent business owner. Jadi teman-teman ketika ikut di Metaverse, teman-teman membeli program aset, pada dasarnya sebenarnya kita statusnya adalah owner. Ya. Kenapa? Kalau dulu kita memasarkan produk dan produk itu adalah produk perusahaan dan kita mendapatkannya hanya beberapa persen yang bisa dibilang bonus sponsor. Di Metaverse sepenuhnya itu adalah pemasaran yang kita lakukan untuk kita dan tim-tim kita. Oke. Di sini adalah independent business owner ini adalah pemilik bisnis mandiri yang tidak ada campur tangan perusahaan atau tekanan dari orang lain. Dengan aliran pendapatan sepenuhnya untuk membangun bisnis sendiri. Jadi kalau dulu kita membangun sistem, ya membangun bisnis, pada prinsipnya sebenarnya kita dikendalikan karena sistem itu bisa dimatikan, sistem itu bisa dimodifikasi. Beberapa kasus terjadi yang mungkin sebagai pengalaman yang saya alami, ada beberapa proyek yang terkadang kita kembangkan secara maksimal dan kita mendapatkan jaringan yang cukup besar, tapi tidak menutup kemungkinan jaringan yang ada di struktur kita itu pun bisa dipindahkan. Nah, kita sama-sama tahu bahwa di dalam bisnis dan usaha, aset terbesarnya adalah orang. Nah, jadi di dalam pengembangan bisnis ini, asetnya yang terbesar adalah orang. Jadi ketika teman-teman ingin berbisnis, ingin melakukan usaha apapun, jangan alergi dengan orang, dalam arti tidak ingin terhubung dengan orang. Beberapa kasus terjadi banyak sekali orang-orang memblok dirinya ketika disampaikan suatu konsep bisnis, mereka tidak mau mencari orang, terhubung dengan orang, ya, tidak mau menjalankan pola referral. Itu adalah pola pemahaman yang salah di dalam bisnis dan usaha apapun, bukan hanya di Metaverse. Teman-teman sadari, Metaverse adalah independent business owner. Lado hanya membuat sistem, kemudian sistemnya ditanamkan di jaringan Polygon, dan itu tersedia untuk umum, untuk kita semua. Ya, jadi kita bisa memaksimalkan dan kita merasa bisa memiliki bisnis sepenuhnya. Kemudian Metaverse adalah kebebasan di dalam berbisnis. Karena kenapa? Karena 100% terdesentralisasi. Terdesentralisasi ini adalah kebebasan. Di dalam pengembangan bisnis pada umumnya, kita terikat oleh komponen sentral atau aturan-aturan yang ditetapkan, dan terkadang aturan itu berubah-ubah, maka kita merasa tertekan, ya, kita merasa dimanfaatkan. Maka dengan adanya terdesentralisasi, teman-teman bisa bebas, ya, sepenuhnya dalam hal kreativitas pengembangan bisnisnya. Karena di bisnis Metaverse sebenarnya income atau pendapatan itu tergantung dari individu masing-masing, tergantung dari tingkat pemahaman, keinginan, strategi, dan lain-lain. Karena pada dasarnya setiap orang yang terlibat di Metaverse, dia mempunyai hak untuk sukses, dan kesuksesannya ditentukan oleh masing-masing orang, karena pemasarannya 100% itu sepenuhnya tanggung jawabnya untuk melakukan. Oke. Di Metaverse, Anda bisa membuka aliran pendapatan uang melalui program aset smart contract dan aset digital. Penghasilan kita di Metaverse untuk saat ini itu memungkinkan melalui limpahan, baik itu spillover dari atas, atau overflow, atau limpahan dari bawah. Tapi selain dari itu, bukan hanya sebatas limpahan, itu yang paling penting. Dan ini sering kita ingatkan,
Penghasilan pasif di Metaverse yang kita tunggu-tunggu itu adalah di produk ekosistemnya. Jadi beberapa investor mungkin sudah terlibat membeli level pada saat ini dan belum menghasilkan. Bukan di situ akhirnya. Yang kita tunggu adalah di produk ekosistemnya. Jadi passive income-nya akan ada di produk ekosistem. Jadi ditunggu untuk beberapa orang investor yang belum mendapatkan bonus limpahan dari limpahan atas ataupun limpahan bawah. Penghasilan melalui spillover ini berpotensi dari upland. Jadi teman-teman harus paham limpahan itu terjadi karena pemasaran dari mana, dari upland, dari downline kita sendiri, kemudian dari mitra lain yang sifatnya acak yang ada di dalam sistem program aset matrik. Oke. Penghasilan melalui produk dan program ekosistem. Ya, jadi teman-teman selain limpahan berupa pemasaran, kita juga bisa mendapatkan uang dari ekosistemnya yaitu NFT, kemudian Forcecoin, Metaverse. Metaverse ini adalah dunia digital, dunia yang diciptakan di smart contract di blockchain. Di sana teman-teman bisa melakukan perdagangan apapun dalam bentuk avatar nantinya atau meningkatkan aset-aset yang ingin ditingkatkan kemudian dijual kembali atau berkreativitas di dalam dunia tersebut dan menghasilkan uang. Kemudian ada marketplace juga. Marketplace ini ada beberapa yang mungkin untuk transaksi cryptocurrency atau NFT. Jadi ada banyak sumber uang di ekosistemnya. Kalau melihat dari pemasaran dan sumber uang dari limpahan dan ekosistem, ketika ini sepenuhnya diluncurkan, maka uang besarnya itu adalah di ekosistemnya. Oke. Di Metaverse ini 100% transparan. Ini meyakinkan kita bahwa untuk kenyamanan, platform Metaverse sangat transparan melihat penghasilan Anda dalam dollar DAI ditautkan di blockchain Polygon. Anda dapat yakin bahwa penghasilan Anda ada di tangan yang tepat tanpa perantara pihak ketiga. Dalam kasus keraguan dan kecurigaan, Anda dapat dengan mudah melacak penghasilan Anda di blockchain Polygon. Kemudian, Anda dapat melakukan riset dan analisis ke akun orang lain secara bebas. Bisa kita login ke akun orang untuk analisa, untuk pembuktian, dan hal-hal lain yang diperlukan. Jadi, belum ada bisnis network yang bisa melakukan konsep ini. Belum ada bisnis network yang bisa menerapkan transparansi 100% seperti Metaverse. Belum ada bisnis network yang kita bisa login ke akun orang lain. Ini adalah salah satu hal yang luar biasa. Salah satu kelebihan yang bisa diandalkan yang menumbuhkan keyakinan kita bahwa bisnis ini benar-benar tepat. Bisnis ini adalah harapan. Ya, teman-teman bisa melihat di Polygon Scan, maka akan ada data permanen secara historikal di situ. Oke. Di Metaverse sesuai dengan tren bisnis. Jadi, di dalam pengembangan bisnis, kita harus melihat tren. Ketika kita ingin usaha, kita harus melihat potensi apa yang menarik di dalam ruang lingkup tempat tinggal kita. Artinya kita harus membaca itu. Nah, di Metaverse itu sangat sesuai dengan eranya, blockchain trend. Ya. Jadi di tahun 2022 ini banyak sekali startup yang mengarah ke blockchain teknologi, termasuk juga pemerintah juga terlibat di pengembangan blockchain, ya seperti Metaverse, kemudian NFT juga, dan bahkan banyak sekali pembahasan di forum-forum internasional membahas tentang masalah blockchain, aset-aset digital. Ini berbicara tentang Indonesia. Kalau kita berbicara ruang lingkup global di daerah Dubai misalnya, maka di sana ada namanya Blockchain Expo yang dilakukan 1 bulan sekali, dan di beberapa negara Eropa juga sedang membuat startup besar-besaran untuk pengembangan blockchain teknologi. Bisnis Metaverse sesuai sekali dengan eranya, era pengembangan dari blockchain teknologi secara maksimal. Metaverse adalah transformasi evolusi bisnis jaringan network. Kita sama-sama tahu di dalam sejarah, kita bisa melihat evolusi yang luar biasa, baik itu dari perpindahan alat transaksi, yang kita sama-sama tahu alat transaksi pada awalnya adalah barter,
kemudian mulai menggunakan pertukaran dengan logam emas, perak, kemudian akhirnya menggunakan uang kertas, kemudian bisa menggunakan kartu kredit, dan pada akhirnya cryptocurrency. Begitu juga di network. Network pada umumnya dikuasai oleh perusahaan tertentu, orang tertentu, dan biasanya ada adminnya, dan juga biasanya itu ada legalitas dan kantornya, yang mana ada organisasi di dalam perusahaan network tersebut. Sekarang transformasi terjadi. Blockchain era. Kecerdasan buatan bisa diimplementasikan dengan otomatis bergerak di jaringan blockchain. Maka ini adalah generasi baru untuk network. Ini adalah jaringan bisnis network global, yang mana bisnis ini adalah generasi baru, ya, harapan baru untuk pelaku bisnis network. Kemudian ringkasan metaverse. Jadi beberapa alasan sudah kita sampaikan, dan mungkin teman-teman bisa mendapatkan informasi tentang hal positif untuk peningkatan pengembangan maksimal dan semangat untuk masa depan pengembangan metaverse. Di sini ringkasan metaverse untuk saat ini. Metaverse masih dalam tahap startup. 636.378 peserta sudah bergabung dan terus bertambah, dan masih tahap dalam genesis, artinya tahap algoritma pertama atau blok pertama. Apa yang menanti kita selanjutnya segera akan beralih di fase transisi melalui program NFT royalty, kemudian peningkatan program klasik dengan pengenalan produk ekosistem yang didistribusikan dari program klasik tadi. Ada unit pairs atau semestanya produk atau program. Kemudian selanjutnya ada pengembangan metaverse juga, dan kemudian ekosistem kita terbentuk, maka akan ada distribusi IDO Coin. Setelah itu kita masuk ke peluncuran penuh. Setelah peluncuran penuh, sumber uang sudah tercipta sangat banyak di ekosistem, maka selanjutnya di roadmap ada lebih banyak peluncuran untuk pengembangan ekosistem berikutnya yang belum ada di roadmap saat ini. Karena roadmap tersebut tidak diakhiri dengan kata finish, ya, akan ada kelanjutan dari pengembangan roadmap yang akan terus dikembangkan setelah peluncuran penuh nantinya. Kerangka ini terbentuk dari matriks sistem atau program aset yang sekarang kita miliki, ya. Jadi teman-teman, matriks sistem yang sudah kita aktifkan saat ini itu adalah program aset. Walaupun sekarang ada beberapa orang yang belum mendapatkan manfaat atau belum mendapatkan hasil, tolong dijaga. Itu adalah program aset yang kedepannya sangat bernilai, akan mempunyai fungsional yang sangat banyak. Sekarang mungkin fungsionalnya adalah untuk mendapatkan uang dari pemasaran aja. Tapi kedepannya matriks sistem itu akan mendistribusikan sumber-sumber uang yang ada di ekosistem. Pertahankan kode prasanya, private key-nya dijaga dengan baik, walaupun belum melakukan pengembangan bisnis pada saat ini. Ketika teman-teman sudah mengaktifkan level, membeli program aset tersebut, pada prinsipnya kita sudah memiliki aset yang bisa diharapkan setelah peluncuran produk ekosistem nantinya. Potensi pertumbuhan metaverse ini sangat tidak terbatas, akan terus-menerus. Kemudian sadari, kita sedang mengerjakan bisnis berteknologi blockchain, terdesentralisasi, dan terus berkembang tanpa ada rintangan. Metaverse mempunyai roadmap yang cukup panjang, bahkan mungkin ke depannya ada tambahan dalam roadmap ini. Lakukan bisnis pemasaran ini setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus. Fokusnya adalah manfaat, bukan uang, karena ketika terfokus pada manfaat terjadi, maka uang akan datang. Teman-teman, Power Team Indonesia akan selalu mendukung perkembangan metaverse secara umum di Indonesia. Kami menyiapkan dari awal semua yang dibutuhkan, baik dari sisi tutorial, materi, mindset, psikologi, dan hal-hal yang mengkonter beberapa pemahaman yang salah, yang mana tujuannya adalah untuk jangka panjang. Kita menyiapkan semuanya dari awal, apa yang dibutuhkan, ya. Ketika itu disiapkan, maka itu bisa digunakan selamanya. Seiring berjalan, kita akan terus meningkatkan akademi dari hal materi, tutorial, dan hal-hal lain.
seperti properti pemasaran juga akan kita tingkatkan. Teman-teman, kita saling berkolaborasi, saling membantu dalam hal pengembangan bisnis ini. Tujuan kita adalah tren, bukan uang lagi, tapi kita berbicara lebih luas. Kita ingin Metaverse ini diterima di Indonesia. Metaverse menjadi solusi dari bisnis-bisnis network yang merugikan selama ini. Dengan adanya manfaat yang tersebar luas, maka orang-orang akan meyakini proyek ini dan pada akhirnya adalah tren terbentuk. Ketika tren terbentuk, ya kitalah pionir-pionirnya. Orang-orang akan paham, tapi sebelumnya kita sudah paham duluan. Momentumnya di situ. Harapannya ini bisa diterima sebagai hal positif dan bermanfaat. Di sesi berikutnya kita akan ngobrol santai dalam hal tanya jawab atau apapun itu. Saya akhiri dari sesi materi, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Thank you. Oke, Bang Kensi, terima kasih atas materi pada hari ini. Dan sebelum tanya jawab, sharing saya untuk memberikan video yang kita bisa simak bersama. Diberi sebuah peluang dengan gratis, mereka pikir itu jebakan. Ditawarkan investasi kecil, mereka bilang hasilnya nggak banyak. Diajak investasi besar, nggak ada duit katanya. Diajak melakukan hal-hal baru, mereka merasa mereka nggak punya pengalaman. Diajak jalanin bisnis tradisional, katanya berat persaingannya. Diajak menjalankan model bisnis baru, katanya itu MLM. Diajak buka toko, ngeluh katanya nggak bebas. Diajak bisnis apapun, katanya nggak punya keahlian. Mereka lebih mendengarkan orang yang gagal daripada orang yang sukses. Mendengarkan audio atau video para motivator, mereka akan selalu komen, kebanyakan bacot lu. Kerja nggak mau, bisnis males, main HP rajin, terus bikin status di media sosial. Akan indah pada waktunya. Mereka berpikir lebih banyak daripada profesor, namun mereka bertindak lebih sedikit daripada orang buta. Tanyakan apa yang mereka bisa lakukan untuk hidup mereka. Niscaya mereka gak akan pernah bisa menjawab. Orang bermental miskin gagal karena satu kesamaan sikap. Sepanjang hidup mereka hanya menunggu. Bro, kamu serius mau merubah hidup? Atau cuma omonganmu yang besar? Kamu tahu kalau hidupmu masih kurang, tapi kenapa malah kamu tidak mau bekerja keras? Kamu tahu kalau sukses itu butuh perjuangan dan kegagalan, tapi kerjamu hanya mengeluh dan banyak protes. Kamu tahu kalau kamu kurang, tapi kamu justru bangga dengan kekuranganmu itu. Bahkan parahnya, kekurangan itu justru kamu jadikan sebagai alasan pembenaran kenapa kamu masih seperti ini. Ya wajar dia sukses, dia punya banyak modal, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses, orang tuanya kaya, sedangkan saya. Ya wajar dia sukses, dia didukung, sedangkan saya. Ya wajarlah, maklumlah, mereka memang pantas atau apalah. Padahal setiap orang pasti punya perangnya masing-masing. Kamu berperang dengan perangmu sendiri, begitu juga mereka. Mereka berperang dengan perangnya masing-masing. Bedanya, kamu menyerah tapi mereka tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kalau kamu tidak mau berjuang, terus apa yang mau kamu menangkan? Akhirnya, orang akan sukses dan kamu tidak. Setelah melihat mereka sukses, apa katamu? Wajarlah, mereka kan memang beda. Ya, orang-orang sukses memang beda. Bukan beda dari makanannya, karena mereka pun orang biasa. Bukan beda dari kecerdasannya, kadang mereka pun itu tidak lebih pintar daripada kita. Tapi yang membedakan adalah actionnya. Saat kamu menunggu perubahan datang, mereka melakukan suatu perubahan. Lebih baik gagal dalam melakukan sesuatu daripada tidak melakukan apa-apa dalam hidup. Bro, manusia bisa berubah karena semua manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi ini. Tapi tidak ada yang bisa merubah kecuali dirimu sendiri. Berdoalah lebih banyak, bangunlah lebih pagi, belajarlah lebih giat lagi, selalu positif dan jangan banyak mengeluh. Pelajari semua pola bagaimana orang bisa sukses, karena sukses itu berpola, gagal juga berpola. Tidak ada kata terlambat. Terserah kamu mau ngomong kami kebanyakan bacot atau apapun itu.
tapi setidaknya kami sudah mengingatkan. Orang positif saling mendoakan, orang negatif saling menjatuhkan. Orang sukses paham akan proses, sedangkan orang gagal pasti banyak protes. Semoga kita dan keturunan kita bisa sukses dan bisa memberikan sumbangsi untuk negara ini. Dan semoga kita terhindar menjadi orang yang hanya banyak ngomong dan bicara besar, tapi nol tindakan. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya akan open mic dan tampilannya akan saya buat galeri. Oke. Masih menyimak Zoom meeting malam hari ini, teman-teman Power Team? Masih, Masih Pak De. Lanjut Pak De. Masih tenang. Oke. Yang nyimak acara termasuk istri saya di dapur bilang masih. Masih. Tiap hari masih saya didengerin edukasi Power Team gitu ya, tapi nggak mau jadi member dia, nggak closing sama istri saya. Aduh. Itulah tadi materi yang diberikan Bang Kensi. Pastinya kita punya alasan ya Bapak Ibu sekalian, kenapa kita memilih dan percaya mengerjakan proyek Metaforce. Poin yang paling utama adalah bahwa ini adalah betul-betul bisnis yang membuat kita menjadi independent business owner. Bahasa Inggrisnya kok sulit banget Pak D, gampang. Adalah pemilik bisnis yang mandiri, pemilik bisnis sendiri. Itu bahasa gampangnya. Karena apa? Semua yang Anda dapatkan itu karena betul-betul dari kerja keras Anda. Anda tidak bekerja untuk perusahaan. Anda tidak bekerja untuk upline Anda. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri dan hasilnya langsung masuk ke wallet Anda sendiri. Tidak dititipkan ke siapapun. Jadi ketika kita menjalani bisnis sebelumnya, Bapak Ibu pasti akan mendapatkan penghasilan yang disimpan di dalam wallet, yang disimpan di dalam akunnya perusahaan, dan Anda baru bisa ambil. Namun di Metaforce, karena ini bisnis Anda sendiri, ketika Anda bisa menjual level-level itu, Anda detik itu juga penghasilannya masuk ke wallet Anda. Itu yang pertama. Yang kedua, Metaforce adalah desentral. Ketika desentral disampaikan di sini adalah kebebasan. Kita tidak terikat oleh siapapun. Bahkan si pembuat Metaforce sendiri seandainya dia tidak menjalankan bisnis ini atau dia mungkin sakit atau ekstrimnya dia meninggal, Metaforce tetap berjalan di dalam smart contract. Artinya apa? Artinya bisnis ini tidak tergantung oleh developernya, tidak tergantung oleh kreatornya. Dia akan terus berjalan dan terus menghasilkan penghasilan kepada Anda. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, bisnis ini betul-betul sekarang lagi tren. Sampai ke depan 2, 5, 10 bahkan 20 tahun ke depan lagi, Metaforce adalah sebuah hasil teknologi blockchain. Teknologi tidak akan mundur terus ke depan. Ya, seperti teknologi televisi, seperti teknologi telepon pintar, dan semua teknologi akan berkembang ke depan. Demikian juga dengan bagaimana caranya Anda mencari penghasilan. Multi-level produk atau yang sebelumnya Anda ikuti, itu tidak salah. Karena mungkin di zaman itu memang seperti itu yang lagi tren. Tetapi ketika berjalannya waktu, blockchain dan desentral adalah sebuah tren. Anda semua sekarang sedang mengerjakan desentral dalam blockchain. Itu artinya Anda semua satu langkah, mungkin bisa 3 langkah di depan dibandingkan teman-teman Anda yang belum ikut Metaforce. Oke, ini yang menjadi kebanggaan Anda semua. Bisnis desentral, tidak ada yang ngatur, bonus langsung masuk, Anda tidak perlu buka toko, tidak perlu buat mempunyai karyawan, bahkan Anda tidak perlu membuat pembukuan.
Tidak buat pembukuan harus bagaimana pengeluarannya, bayar pajaknya, terus bayar THR karyawan, enggak perlu. Ketika Anda menjalani bisnis selama ini konvensional, usaha Anda pasti tidak bisa lepas dari hal-hal tadi. Dan setiap mungkin akhir tahun, mungkin di Lebaran, mikirin karyawan, mikirin memperpanjang kontrak, sewa rumah, membeli rumah untuk usaha, dan Anda mengatur semua keuangan sendiri. Di Metaforce, Anda sudah dibuatkan serba otomatis. Tugas Anda adalah hanya bagaimana mempromosikan, menyampaikan, mengajari mereka untuk jalankan Metaforce. Disitulah penghasilan Anda, perhitungan bonus Anda akan otomatis terjadi. Jadi kita nggak usah pinter, kalau kata orang pinter Microsoft Excel katakanlah, pinter aplikasi-aplikasi yang luar biasa untuk memaintain sebuah perusahaan. Di sini tidak perlu. Siapapun bisa mengerjakan. Karena Bapak Ibu sekalian, di Metaforce Anda berada di dalam edukasi Power Team. Siapa dari teman-teman yang belum pernah mencoba Boot Force Power Team? Siapa yang belum pernah nyoba? Yang sudah pernah nyoba, silakan angkat jari. Apakah Anda mendapatkan kemudahan? Apakah Anda mendapat kegampangan lah katakanlah ketika Anda memprospek orang dengan Boot Force? Silakan Anda, saya butuh reaksi Anda. Silakan angkat jari Anda yang sudah menggunakan Boot Force Power Team. Yang di WA ya Pak D? Yalah. Boot Force Power Team. Nah, klik ini, nanti mencet angka 1, keluar menunya ini. Kalau mencet angka 1A, oh ini, 1B, oh ini. Anda bisa belajar tanpa mentor loh. Anda bisa belajar meskipun apply-nya tidur. Anda bisa memberi materi ke orang lain meskipun Anda sibuk. Ayo, siapa yang sudah merasakan manfaat dari Boot Force? Kalau belum, segera ajari mitra Anda. Segera ajari. Karena tidak semua orang ngurusin itu. Karena mungkin teman-teman kita, apa kita ngurusin pekerjaan yang lain. Jadi kalau Anda mungkin lupa materi, tinggal buka lagi. Oh, ada yang tanya cara daftar. Menunya nomor 2, cara daftar. Oh, ada yang tanya harga. Menunya nomor 2. Tinggal klik lah. Sekarang ini, yang belum pernah nyoba, sekarang saya praktekkan. Biar Bapak Ibu sekalian tahu, nih bagaimana sih caranya. Caranya kayak gimana? Ini tak ajarin, biar tahu. Sekarang di HP-nya masing-masing, ketik di WA-nya, klik ini. Nih, klik namanya SID_Bot Force Power Team. Ya. Nah, itu sekarang diklik, nanti Anda bisa melihat tampilannya seperti ini. Oke, Anda bisa melihat tampilannya seperti ini. Ketika Anda sekarang mengetik Bot Force Power Team, tampilannya seperti ini nih. Saya ketik ya. Bot. Ini. Kelihatan ya, Bapak Ibu sekalian ya? Kelihatan. Kelihatan. Saya clear dulu. Oke. Bagaimana cara menggunakannya? Setelah masuk ke menu ini, ketik menu. Kirim. Kelihatan ya? Ya akan muncul jawabannya di tampilan menu. Oh, ini. Selamat datang belajar bersama Bot Power Team. Ketik menu, kirim sekian. Power. Saya ditanya calon mitra harga. Gimana nih? Wah, oh harga nomor 2. Ketik nomor 2, kirim. Nomor 2 nih, apa nih? 2A, harga untuk calon member. 2B, harga untuk member upgrade level. 2C, bagaimana cara mendaftar? Aktifkan SFC, FFC. Oh, ini mitra sudah mau upgrade. Oh, 2B. 2B. Kirim. Oh, kalau mau kirim semua gimana Pak D?
Oh, tak kirim Ya, dikirim ini dulu, terus habis ini terus di blok sama itu dikirimkan. Oh, bagian ini doang nih dikirimkan. Nah, ini dikirimkan. link botnya, Pak Chandra. Link botnya yang dikirimkan, kekirim semua. Kalau dikirimkan semuanya ya, ini yang diketik kosim ini, HTTPS ini dikirimkan, dia akan buka-buka seperti itu. Bisa tahu kan? Oh, ini Pak, mungkin sampai blok aja nih. Ini ditekan begini, disalin. Ya, terus dikirimkan ke mitra yang mau upgrade level. Jadi tahu, oh ini kalau enggak ngerti mitranya, tapi tetap diajari. Ya, oh ini harga levelnya atau ya oke. Kalau pengen kembali ke menunya ada penjelasan di bawah nih. Oh, enggak ada. Kita kembali ke nomor 2. Kembali ke menu sebelumnya. Kirim. Klik nomor 2. Dia akan muncul lagi. Bagaimana cara mengaktifkan koin SFC? Oh, apa ini depannya? 2D. 2D. Kirim. Klik. Muncul. Salin dan tempel SFC kode token. Ini. Terus nanti diisi tulisan SFC simbol. Panduan videonya ada. Oke. Kalau pengen kembali ke menu utama, kita ketik menu. Kita kirim. Ya. Oh, ini ada nomor 7. Flip edukasi dan materi akademi. Nomor 7. Kirim. Tuh. Bapak lihat, Bapak Ibu lihat materinya. Ada nomor 1. Lakukan setelah bergabung. Ini flipnya, ini YouTube-nya. Nomor 2. Pendalaman cara kerja, ini filmnya, videonya, perbedaan konsep lama dan konsep metaverse, pemasaran, kemudian tips untuk menemukan mitra baru, 5 pilar di metaverse, lengkap. Bapak Ibu sekarang bisa mencari, dan ini juga Bapak Ibu pelajari. Nggak dikasihkan mitra atau calon mitra, tapi sampean sendiri malah belum pernah pelajari, ya sama aja bohong, ya. Ya, seperti itu. Ya, ini diulang-ulang, dipelajari, dieksplorasi lah. Mungkin teman-teman ada butuh Pak Haris, tolong deh dibuatin menu tentang ini, misalkan. Menu tentang apa? Nanti saya akan rangkum, akan saya buat menu tambahan. Saya secepat kilat menambahkan menu ini dan isi materinya. Asal materi ini sekarang dipahami dulu. Sekarang kita contoh nomor 5. Oh, nomor 5. Gambar iklan, video tutorial, video halal haram, video toko kripto, video pengetahuan blockchain, file PDF, kumpulan presentasi offline, video mitra power team, video, wah, terus komplit, ya. Oke, nah sekarang apa yang saya rasakan? Kita semua membantu kemudahan Bapak Ibu sekalian. Mudah bukan? Mantap, mantap. Angga sampai tinggal makan. Luar biasa, luar biasa. Mantap tuh Pak De. Ya di grup WhatsApp siapa? Sangat mempermudah. Di grup ada tuh. Nah, kalau nanti ada